Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia. Sebuah sejarah memang selalu memaparkan banyak pelajaran. Tetapi itu hanya akan berarti bagi orang-orang yang mau memikirkan. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran adalah la ayatil liulil albab. Adalah tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal. Artinya dia pergunakan itu untuk berpikir, anugerah yang ada di dalam kepalanya yang secara biologis itu disebut dengan istilah otak. Dalam kehidupan ini kita kerap kali memang kurang memaksimalkan peran berpikir itu sendiri. Padahal Al-Quran adalah ayat yang memberikan panduan kita untuk senantiasa memadukan zikir dengan pikir itu. Ketika disebut ulil albab, ayat selanjutnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi fikir dan zikir yang bisa menjadi nafas keseharian seorang muslim itu akan mengantarkan dia pada satu sikap kedewasaan yang bijaksana, pada sebuah konsep berpikir yang menghasilkan maslahat. Kenapa seseorang misalnya bisa sangat pandai di dalam mencari keuntungan-keuntungan pribadi, tapi begitu abai terhadap kepentingan-kepentingan sosial? Ini adalah orang yang memang punya kemampuan berpikir, bahkan boleh jadi berpikir yang memang disertai oleh muslihat, tipe muslihat. Dan pada saat dia melakukan itu, konteks keduniaannya bisa saja dia disebut sebagai orang yang berhasil, orang yang cerdas. Tetapi dalam konteks dia sebagai hamba Allah yang sesungguhnya jiwanya itu butuh zikir, dia adalah orang yang mengalami kemiskinan luar biasa dalam konteks spiritual. Inilah yang menjadikan dia menjadi orang yang begitu rakus terhadap dunia, dan pada saat yang sama nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral dia mengalami sebuah kemiskinan yang luar biasa. Andai boleh dikatakan juga bisa disebut sebagai orang yang menghadapi situasi paceklik moral. Kenapa? Karena jiwanya tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang menyejarah, menginspirasi itu adalah pemimpin yang tidak sekedar cerdas akalnya atau disertai pembantu-pembantu yang cerdas otaknya, pengalamannya, tetapi juga kuat, jernih ya, dan kokoh spiritualnya. Sebagai sebuah contoh, ini lagi-lagi kembali kepada Umar bin Khattab. Suatu saat dia datang ke pasar dan dia mendapatkan laporan dari kepala pasar bahwa semua syariat berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan timbangan, harga normal, yang halal dan haram juga dibedakan, sehingga pasar itu betul murni-murni halal, menerapkan prinsip perdagangan yang sesuai dengan syariat. Tidak lama kemudian Umar berjalan dan melihat ada beberapa ekor unta yang gemuk-gemuk. Lantas Umar bertanya, ini punya siapa? Oh, itu milik putramu Abdullah bin Umar. Mana dia? Panggil. Kenapa untamu bisa gemuk-gemuk? Oh, itu karena ditaruh di padang rumput. Wah, ini pasti karena kamu anaknya presiden. Nah, istilah kita pakai istilah sekarang. Sehingga orang-orang menganggap bahwa penting sekali untuk menjaga unta dari anak presiden. Maka silakan dijual unta ini dan ambil olehmu modalmu saja. Kelebihannya serahkan kepada negara. Ini adalah sikap pemimpin yang kecerdasannya memang mengarah pada kemaslahatan. Sekiranya dia hanya cerdas, maka dia berkata, wah hebat engkau anakku, bisa memelihara ternak hingga gemuk dan mendapatkan nilai jual yang tinggi. Tapi tidak bagi seorang pemimpin yang punya koneksi yang tinggi secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir itu justru menjadi sebuah bencana, fitnah bagi Umar sebagai pemimpin dan keluarganya. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, sikap-sikap inilah yang harus ditumbuhkan. Secara kenegaraan jelas pemimpin kita, pejabat kita butuh karakter itu. Tapi kita tidak perlu menuntut mereka, sebab itu sama dengan kita menunggu unta masuk ke dalam lubang jarum.
lama dan tidak mungkin, bisa dikatakan begitu. Artinya apa? Kita mulai saja dari diri kita. Bagaimana sikap keseharian kita menyikapi rezeki misalnya, menyikapi persoalan misalnya, atau menyikapi beda pendapat. Jangan sampai apa yang menjadi sebuah kewenangan di dalam tangan kita ternyata hanya mendrive akal kita untuk mencari keuntungan pada diri sendiri semata. Tetapi bagaimana kecerdasan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah titipkan, itu betul-betul diarahkan untuk sebuah perubahan yang sangat besar. Kalau tidak bisa pada lingkungan keluarga kita, kalau tidak bisa pada diri sendiri. Dan itulah yang harus ada di dalam diri kita. Indikasinya sederhana kalau kita berhasil melakukan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia. Termasuk situasi hari ini, termasuk keberadaan diri kita, dan termasuk situasi yang terus berkembang dalam sains dan teknologi. Semuanya penuh dengan hikmah dan tidak ada yang sia-sia. Kalau sudah seperti itu kesimpulan kita di dalam melihat realitas kehidupan, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang ulul albab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.